Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ada saja suatu kondisi kentut di tempat umum bisa saja terjadi. Kemudian orang yang mendengar suara kentut akan tertawa bahkan mengejek orang yang kentut. Menertawai orang yang kentut memang terlihat sepele dan biasa saja. Namun ternyata dalam Islam menertawakan orang kentut merupakan kebiasaan jahiliyah. Lantas, mengapa menertawakan orang kentut termasuk kebiasaan jahiliyah? Mengapa Rasulullah SAW melarang keras menertawakan orang yang kentut? Bagaimana kedudukan kentut dalam Islam? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya hanya di channel kesayangan Anda, Dakwah Sunnah Aswaja. Menertawakan orang kentut kebiasaan jahiliyah. Bunyi kentut di tempat umum biasanya diikuti gelak tawa dari orang yang mendengarnya. Kebiasaan menertawai orang yang kentut terlihat lumrah. Namun ternyata menertawai orang yang kentut merupakan perilaku kaum jahiliyah terdahulu. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, umumnya orang akan menertawakan dan terheran dengan sesuatu yang tidak pernah terjadi pada dirinya. Sementara sesuatu yang juga dialami dirinya tidak selayaknya dia menertawakannya. Karena itulah Nabi SAW mencela orang yang menertawakan kentut. Karena kentut juga mereka alami. Dan semacam ini menertawakan kentut termasuk adat banyak masyarakat. Syarah Riyadhus Shalihin. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa larangan menertawai orang kentut merupakan isyarat tidak sepatutnya bagi manusia untuk mencela orang lain dengan sesuatu yang kita juga bisa mengalaminya. Rasulullah SAW melarang menertawai orang kentut. Kentut adalah termasuk dari rangkaian metabolisme tubuh, yang mana semua orang akan mengalami yang namanya kentut. Untuk itu, ketika mendengar orang yang kentut, kita dilarang menertawakannya. Hal ini sebagaimana adab dalam Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Larangan menertawai orang yang kentut karena kita sendiri juga mengalami hal yang sama. Dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah SAW menyampaikan khutbah. Beliau menceritakan tentang kisah unta Nabi Shalih alaihissalam yang disembelih kaumnya yang membangkang. Beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Asy-Syam ketika beliau menasihati agar bersikap lembut dengan wanita dan tidak boleh memukulnya. Selain itu, Rasulullah SAW juga menasihati sikap sahabat yang tertawa ketika mendengar ada yang kentut. Rasulullah SAW bersabda, "Mengapa kalian menertawakan kentut yang kalian juga bisa mengalaminya?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kentut yang memang semua manusia normal mengalaminya, maka tidak sepatutnya kita menertawakan orang yang kentut. Kentut termasuk pembatal wudhu dan sholat. Sudah kita ketahui bahwa kentut merupakan hal alamiah yang terjadi pada tubuh manusia. Dalam Islam, kentut termasuk pembatal wudhu dan sholat seseorang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sholat seseorang yang berhadas tidak akan diterima sampai ia berwudhu." Lalu ada orang dari Hadramaut mengatakan, "Apakah yang dimaksud hadas wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah pun menjawab, di antaranya adalah kentut tanpa suara atau dengan suara. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut, para ulama sepakat bahwa kentut termasuk pembatal wudhu. Rasulullah SAW pun memberi fatwa kepada seseorang yang ragu apakah orang tersebut kentut dalam sholat atau tidak. Rasulullah SAW bersabda, "Jangan dia memutuskan atau membatalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat beriman, sudah jelas bahwa menertawakan orang kentut dilarang keras oleh Rasulullah SAW. Sebab kentut juga dialami oleh semua orang. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, ini merupakan isyarat bahwa tidak sepantasnya bagi manusia untuk mencela orang lain dengan sesuatu yang kita juga bisa mengalaminya. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.